Halo, perkenalkan saya Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru. Ini adalah channel YouTube saya dengan judul Tanya Dr. Jaka yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya di sosial media, khususnya membahas mengenai organ pernafasan, apalagi COVID-19. Jadi untuk kamu yang mau terus update mengenai ilmu kesehatan pernafasan khususnya COVID, bisa subscribe channel YouTube ini, like dan share bila informasi ini dibutuhkan dan dapat disebarkan. Kita akan mulai ke pertanyaan pertama, yaitu masih merasakan meriang setelah dinyatakan sembuh COVID-19, yang perlu kamu lakukan adalah kontrol ke dokter. Kita akan nilai apakah meriang ini memang diikuti dengan gejala demam kembali. Kemudian kita akan evaluasi pemeriksaan darahnya, radiologi, bahkan mungkin swab ulang untuk kita evaluasi kembali. Apabila semuanya normal, bahkan swab ulang negatif, kemungkinan besar kamu menderita long COVID atau yang disebut juga dengan COVID berkepanjangan. Long COVID atau COVID berkepanjangan adalah gejala sisa yang masih kita rasakan meskipun sudah sembuh dari COVID-19. Nah, gejala ini bervariasi waktu lamanya dari mingguan hingga bulanan. Nah, mulai dari gejala ringan hingga berat. Gejala ringan yang biasa sering dirasakan adalah badan menjadi mudah lelah, kemudian sesak semisal aktivitas berat. Kadang disertai juga dengan nyeri kepala, nyeri sendi, badan pegal-pegal, susah tidur. Nah, pada gejala berat biasa terjadi gangguan organ sisa akibat proses peradangan pada COVID-19 sebelumnya. Nah, sebenarnya gejala-gejala lelah, lemah setelah infeksi virus ini sebenarnya sudah terjadi pada infeksi virus sebelumnya. Kita sebut juga dengan chronic fatigue syndrome. Biasanya terjadi pada infeksi influenza. Nah, namun karena pandemi ini banyak sekali yang terkena sehingga gejala sisa virus ini menjadi sangat terlihat dan saat ini juga sedang diteliti oleh WHO. Sebenarnya gejala ini bisa menetap dari mingguan hingga bulanan. Bahkan ada beberapa data menunjukkan hingga 6 bulan lamanya. Nah, data penelitian menjelaskan bahwa terdapat 10% dari orang yang sudah sembuh masih merasakan gejala ini hingga 1 bulan. Dan 2% merasakan gejala ini hingga 3 bulan lamanya. Beberapa teori menjelaskan bahwa faktor peradangan atau inflamasi masih terus terjadi meskipun virusnya sudah mati di dalam tubuh kita. Nah, gejala inflamasi atau peradangan inilah yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala pada tubuh kita. Beberapa teori lainnya juga menjelaskan faktor gangguan kekentalan darah juga berpengaruh terhadap hal ini. Ketika darah kental, maka aliran oksigen ke organ juga akan menjadi berkurang, sehingga organ-organ ini akan terganggu dan menyebabkan gejala sisa. Sebenarnya semua organ pun bisa terganggu akibat gejala long COVID ini. Nah, umumnya gejala yang paling ringan itu adalah tadi, meriang, kemudian badan belum fit. Nah, kadang ada juga gangguan saraf tepi. Contohnya seperti kesemutan, suka nyeri yang tiba-tiba, gangguan penciuman atau perasa, seperti itu. Nah, pada gangguan saraf pusat atau otak, kadang bisa menyebabkan kita menjadi susah fokus atau bahkan susah tidur. Nah, beberapa kejadian bisa terjadi gangguan stroke apabila ada gumpalan di kepala kita. Nah, pada organ paru bisa terjadi jaringan parut atau kita sebut juga dengan fibrosis apabila terjadi kerusakan paru yang sangat hebat. Biasanya menyebabkan sesak nafas bila beraktivitas atau kadang merangsang batuk yang terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas harian kita. Pada organ jantung bisa terjadi gangguan irama jantung ataupun apabila kekentalan darah meningkat bisa terjadi serangan jantung koroner. Nah, beberapa gangguan lainnya seperti gangguan kekentalan darah, gangguan kadar gula darah, fungsi ginjal, fungsi liver, ini juga bisa terus terganggu. Makanya ketika kita sembuh, lakukanlah kontrol untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita masih terdapat masalah akibat long COVID ini atau tidak. Risiko long COVID akan meningkat apabila pertama usia kita yang sudah tua gitu ya. Jadi semakin
tua usia kita, biasanya kemampuan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu menjadi berkurang, sehingga gejala-gejala sisa dan kerusakannya ini akan lebih lama dirasakan. Kemudian yang kedua adalah derajat saat kita terkena COVID. Jadi semakin besar atau semakin berat derajat yang kita derita saat terinfeksi, maka gejala sisanya juga akan lebih meningkat dibandingkan kita yang derajatnya ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian faktor berikutnya adalah pola hidup. Seseorang yang merokok, kemudian minum-minum alkohol ataupun obesitas biasanya akan memiliki gejala long COVID yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang pola hidup sehat. Dan yang terakhir adalah seseorang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi. Pada awalnya risiko untuk terjadinya long COVID ini akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang terkena dalam kondisi yang sehat. Beberapa kondisi pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 memang kadang merasakan gangguan cemas ataupun gangguan psikis. Hal tersebut terjadi karena pasien terisolasi dalam jangka waktu lama, kemudian misalnya berada di ICU dengan terpasang ventilator. Memang beberapa pasien mengalami trauma akan hal itu. Namun long COVID ini bukan hanya gangguan psikis saja, tetapi memang penyakit ini menyebabkan gejala sisa akibat proses peradangan. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai long COVID atau COVID berkepanjangan. Sudah cukup jelas ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Sampai bertemu di episode mendatang.